Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hironori dari kelas 12 Multimedia 3 ingin menjelaskan tentang pengertian gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau yang biasa disingkat GNB atau Non-Aligned Movement NAM merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. GNB ini didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang mana dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan juga Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Sejarah gerakan non-blok. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yakni Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Di dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchshela atau 5 pengendali. Prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. Isi dari 5 prinsip tersebut diantaranya 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di dalam konferensi tersebut, negara-negara yang berpihak pada blok tertentu akan mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi barat atau timur. Pendiri dari gerakan ini yaitu 5 pemimpin dunia, antara lain Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan yang satu ini sempat kehilangan kredibilitasnya di tahun 1960-an saat anggotanya mulai terpecah dan bergabung dengan blok lain, termasuk juga blok timur. Selain itu, muncullah pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba dapat mengklaim dirinya sebagai negara non-blok. Gerakan tersebut kemudian mulai terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN merupakan puncak pertemuan antara pemimpin negara-negara anggota ASEAN dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan budaya di antara negara-negara Asia Tenggara. Untuk bisa mencapai tujuan ASEAN yang sudah dirumuskan, maka perlu untuk melakukan bisnis dan juga kegiatan. Dalam pelaksanaan 11 komite sudah dibentuk, misalnya saja bahan makanan dan komite pertanian, keuangan, pariwisata, dan juga media massa. Komite ini memiliki tujuan untuk meningkatkan bentuk kerjasama antara 6 negara anggota. Selain itu juga membentuk komite-komite dari komite ad hoc atau working panitia. Komite tersebut antara lain Pansus yang memiliki tugas untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan ECC. Kemudian juga panitia bertugas meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan Australia, Selandia Baru, Kanada, dan negara yang lainnya. Tujuan dari gerakan non-blok. Tujuan utama dari adanya gerakan non-blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dari negara-negara anggota. Selain itu, tujuan utama dari GNB ini adalah sebagai berikut. 1. Menentang adanya apartheid. 2. Tidak memiliki fakta militer multilateral. 3. Berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. 4. Memperjuangkan dan menentang kolonialisme, pendudukan, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. 5. Pelucutan senjata. 6. Tidak akan mencampuri urusan dalam negeri
dari negara lain dan hidup. 7. Menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. 8. Membangun ekonomi sosial dan merestrukturisasi sistem perekonomian secara internasional. 9. Melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. 10. Mengembangkan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. 11. Meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Dalam gerakan non-blok, Indonesia memelihara hubungan luar negeri melalui beberapa strategi. Yang satu, partisipasi aktif. Indonesia terlibat secara aktif dalam pertemuan dan konferensi gerakan non-blok, memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota gerakan tersebut. 2. Diplomasi multilateral. Indonesia menggunakan platform diplomasi multilateral seperti PBB untuk memperjuangkan prinsip-prinsip gerakan non-blok seperti ketidakpilihan blok politik, ketidakintervenan, dan perdamaian dunia. 3. Peran sebagai pemimpin. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, Indonesia sering memainkan peran sebagai pemimpin, memfasilitasi dialog, serta bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi tantangan global. 4. Kerjasama ekonomi dan pembangunan. Hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan ditekankan untuk memperkuat ikatan antara negara-negara non-blok, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bersama dan pembangunan berkelanjutan. 5. Diplomasi publik. Indonesia memanfaatkan diplomasi publik untuk meningkatkan pemahaman global tentang prinsip-prinsip gerakan non-blok, mempromosikan perdamaian, dan membangun dukungan internasional. 6. Secara keseluruhan, Indonesia terus memperkuat hubungan luar negerinya dalam konteks gerakan non-blok dengan memainkan peran aktif dalam diplomasi global dan memajukan prinsip-prinsip yang mendasari gerakan tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai gerakan non-blok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.